Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan ketebalan tubuh yang kuat sehingga terhindar dari wabah corona COVID-19 di dunia ini. Ya anak-anakku yang soleh dan solehah yang berbanggakan, kemarin kita anak soleh dan solehah, sebelum kita memasuki pembelajaran, lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wanjugni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, dalam pertemuan pada kali ini masih sama, yaitu tentang pembelajar cedera pada olahraga dan cara penanggulannya atau cara menanganinya. Kemarin kita sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan cedera olahraga dan gejala cedera itu apa saja. Di sini dalam tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yaitu Mister menjelaskan supaya peserta didik mampu mengetahui macam-macam cedera dalam olahraga dan cara menanganinya. Anak-anak masih ingat tidak pengertian cedera itu apa? Cedera olahraga? Ya, cedera olahraga yaitu luka pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Ya, cedera olahraga yaitu luka pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Biasanya itu bagi pemula, ketika mempunyai target latihan, dia ingin cepat-cepat menyelesaikannya, sehingga mereka kadang lupa untuk menjaga olahraganya, kadang bisa berlebihan berolahraga sehingga mengakibatkan cedera. Itulah penyebab utama biasanya terjadinya cedera pada olahraga. Kalau bagi atlet senior, biasanya cedera itu terjadi akibat kelelahan karena kelebihan atau lamanya waktu olahraga. Maka kita olahraga boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan pasti akan mendatangkan cedera olahraga. Adapun gejala cedera itu tersebut terdiri biasanya peradangan dalam tubuh kita. Biasanya terjadinya bengkak atau otot-otot kita merasa keras, atau biasanya tuh kulit tubuh kita nih, kulit berwarna merah atau suhu warna merah dan penurunan fungsi. Biasanya tuh yang paling jelas tuh yaitu penurunan fungsi. Pasti kini kalau soalnya nih sendi pada kaki, kesleo. Pasti kalau kesleo itu pasti ada penurunan fungsinya. Terus yang kedua, yang pada pokok pembahasan pada kali ini yaitu tentang cara macam-macam cedera olahraga dan cara menanganinya. Yang pertama yaitu ada memar, cedera memar, dislokasi, fraktus atau patah tulang.
Kram otot yang kadang kita juga bisa jumpai ketika kita kurangnya pemanasan. Terus yang kelima pendarahan, dan yang enam pingsan. Kenapa kok bisa sampai pingsan, itu kenapa? Yang ketujuh luka. Dan yang terakhir yaitu luka. Yang pertama yaitu memar. Apa sih yang dimaksud memar tersebut? Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Jaringan di kulit, di bawah permukaan kulit, rusak dan pembuluh darah kecil pecah. Akibatnya, darah dan cairan seluler memberbes ke jaringan sekitarnya. Memar menimbulkan daerah yang kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Biasanya itu memar bisa ditandai dengan adanya biru atau merah di dalam kulit, di kulit. Biasanya itu memar. Nyeri pada memar biasanya ringan sampai sedang, nggak sampai yang sakit parah. Biasanya ringan sampai sedang. Pembengkakan yang disertai Pembekakan yang menyertainya bisa sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Ingat, memar biasanya terjadi di daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Benturan keras pada kepala dapat mengakibatkan memar dan luka saraf. Penanganan pada cedera memar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus dikompres. Ingat, kompres daerah cedera dengan es selama 12 sampai dengan 24 jam untuk hentikan pendarahan kapiler. Biasanya kalau memar itu biasanya dipakein es selama 12 sampai 24 jam untuk menghilangkan pendarahan kapiler. Yang kedua, harus istirahat untuk cedera lebih lanjut dan percepat pemulihan jaring-jaring lunak yang rusak. Ingat, istirahat. Kalau anggota tubuh kita terjadi memar, kita harus istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan percepatan pemulihan jaringan-jaringan lunak yang rusak. Dan yang terakhir harus diperhatikan yaitu hindari benturan di daerah cedera. Kalau kita memar, kalau ditabrak atau terkena benturan, itu maka memarnya akan lebih parah lagi. Yang kedua yaitu dislokasi. Dislokasi adalah pelepasan sebuah sendi dari posisi yang seharusnya. Itu biasanya itu kayak seperti mau hampir seperti patah tulang sih. Pergeseran sendi dari posisi yang aslinya. Dislokasi pada atlet sering terjadi akibat di daerah bahu, sendi panggul atau paha. Oleh karena terpeleset dari tempatnya, maka sendi itu menjadi macet, terasa nyeri. Biasanya dislokasi itu disertai dengan nyeri yang begitu sakit. Sebuah sendi yang menjadi kendor. Sendi yang kendor akan mudah alami dislokasi kembali. Penanganan saat terjadi dislokasi yaitu antara lain menarik persendian yang bersangkutan pada sumbu memanjang. Yang kedua, diistirahatkan secara total dengan spal pada jari-jari dan dibawa ke rumah sakit. Yang ketiga yaitu patah tulang atau bisa disebut fraktur. Fraktur atau patah tulang yaitu suatu keadaan seseorang yang
alami keretakan, pecah atau patah baik pada tulang maupun tulang rawan. Patah tulang digolongkan menjadi dua. Ingat, patah tulang digolongkan menjadi dua, yaitu patah tulang kompleks dan patah tulang stres. Patah tulang kompleks di mana tulang terputus sama sekali. Kalau patah tulang stres di mana tulang retak tetapi tidak terpisah. Selain itu, patah tulang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, patah tulang terbuka di mana fragmen atau pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Tuh, yang paling ngeri itu ketika kita patah tulang dan tulangnya itu keluar. Pada tulang tertutup di mana fragmen atau pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Adapun untuk menangani terjadinya patah tulang pada atlet, yaitu yang pertama biasanya itu ketika ada atlet yang cedera akibat patah tulang, yaitu biasanya atlet tidak boleh melanjutkan pertandingan. Segera atasi shock atau pendarahan yang terjadi. Biasanya itu langsung pendarahannya dihentikan. Lakukan pertolongan pertama atau reposisi oleh dokter cepat mungkin dalam waktu kurang dari 15 menit. Ingat, biasanya kalau patah tulang itu langsung ditangani oleh dokter. Jangan sampai kelama-lamaan, takutnya akan lebih membahayakan lagi. Lalu pasang spat berbalut dengan tekan untuk mempertahankan kedudukan yang bau serta menghentikan pendarahan dengan kain steril. Terus adapun gejala akibat patah tulang sebagai berikut, yaitu jari tidak dapat digerakkan. Biasanya kalau sama tangan kita nih patah tulang, jari kita tidak bisa digerakkan. Nyeri setempat dan makin bertambah bila digerakkan. Kalau patah tulang, jari kita gerakan itu akan sakit dan di daerah ini tuh terasa nyeri. Nyerinya makin bertambah dan makin bertambah. Hilangnya fungsi. Terus terjadinya perubahan bentuk. Nyeri tekanan atau ketok. Adapun yang keempat yaitu kram otot. Kram otot adalah kontraksi yang terus-menerus dialami oleh otot atau sekelompok otot terasa nyeri. Kram bisa terjadi pada otot-otot perut, betis, paha belakang, dan telapak kaki. Kram otot dapat terjadi karena faktor-faktor berikut. Yang pertama itu otot terlalu lelah saat berolahraga. Proses pembakaran dalam tubuh menghasilkan sisa metabolik menumpuk berupa asam laknat dan merangsang otot atau saraf. Terjadilah kram. Yang kedua, kurang pemanasan atau pendinginan. Makanya ketika kita sebelum melaksanakan olahraga, kita harus melakukan pemanasan dan pendinginan. Sebelum kita harus pemanasan, dan kalau setelah itu harus melaksanakan pendinginan. Adanya gangguan sirkulasi darah menuju ke otot. Adapun secara umum penanganan cedera kram otot sebagai berikut, yaitu yang pertama itu istirahat. Yang penting istirahat. Berikan semprotan chlorelty spray untuk hilangkan rasa nyeri yang bersifat lokal. Yang kedua, gosok dengan obat-obatan yang melebarkan pembuluh darah dan salon plus gel. Tujuannya untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah tidak terganggu saat kejang otot. Yang ketiga, saat otot kejang, tahan otot pada kontraksi atas ujung. Tarik otot tersebut agar miosis fragmen dan aksin miosin dapat menduduki posisi semestinya sampai kram terhenti dan kejangnya hilang. Ya, maka
Kalau kita kurang pemanasan, tidak memperhatikan porsi olahraga kita itu biasanya akan menjadi kram otot, terus memar itu. Adapun yang kelima yaitu pendarahan. Pendarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat dari trauma pukulan, benturan, ataupun terjatuh. Pendarahan dapat terjadi di hidung, di mulut, dan di kulit. Pendarahan pada hidung, penanganannya dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu penderita diposisikan duduk, yaitu bersihkan hidung dan mulut dari bekas luka. Jika pindahan di atas tidak berhasil, penderita harus diberi pertolongan dokter atau dibawa ke rumah sakit. Keempat, jika pendarahan akibat fraktur atau retak tulang hidung, segera hentikan kompres dingin, bawa ke rumah sakit. Yang kelima, jangan sekali-kali meniupkan udara dari hidung untuk mengeluarkan darah beku karena dapat terjadi pendarahan paru-paru. Maka ketika kita terjadi pendarahan yang parah, segeralah membawa ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat. Cukup sekian materi dari Mise, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.